Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah sekalipun secara online. Namun kami percaya anugerah dan kuasa Tuhan melimpah atas kami, dan Tuhan Engkau akan menunjukkan jalan-jalan-Mu bagi setiap kami Tuhan, orang-orang yang hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Baik, kita akan membacakan firman Tuhan hari ini, yaitu dengan tema wanita teladan. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi teladan, saudara. Ya, di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh wanita yang menjadi teladan. Tetapi saya percaya kalau yang namanya menjadi teladan itu tentunya dalam hal yang baik. Karena juga di dalam Alkitab banyak orang wanita yang dicatat dengan teladan yang buruk. Tapi kita akan menjadi teladan yang membawa kebaikan dalam kehidupan. Ya, bagi anak, bahkan suami, dan kita akan menjadi pohon anggur yang berbuah lebat ya di tengah masa-masa yang sulit sekalipun. Kita akan membacakan firman Tuhan hari ini terambil dari Titus pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Jadi kalau kita membaca surat Titus pasal yang kedua ini, di sana judul perikopnya itu kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Ya, semua diatur di dalam Alkitab. Dan ketika kita itu menjalankan fungsi sesuai dengan Alkitab, maka saya percaya saudara, rumah tangga kita akan berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Mengapa sekarang ini banyak terjadi perceraian? Mengapa hari-hari ini banyak terjadi pertikaian? Banyak terjadi percekcokan di dalam rumah tangga? Karena di dalam pernikahan itu, rumah tangga itu setelah kehilangan fungsi Alkitabiah. Kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan, sebenarnya firman Tuhan itu sudah mengatur semuanya dalam Alkitab. Contohnya dari Titus pasal 2 ini sudah ada di sana kewajiban orang tua, yaitu sebagai istri atau sebagai suami, ya juga pemuda dan para hamba, itu semua sudah diatur dalam Alkitab. Kalau kita mau bercermin kepada firman Tuhan, bagaimana kita menjadi wanita, menjadi teladan, bagaimana para suami juga bapak-bapak menjadi suami, menjadi imam, bagaimana anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua, maka saya yakin dan percaya rumah tangga kita itu pasti akan berbahagia dan akan diberkati Tuhan. Namun sayangnya hari-hari ini fungsi Alkitabiah itu sudah hilang dari kehidupan banyak orang Kristen, terutama di dalam keluarga. Kenapa penting kita menjadi teladan di dalam keluarga dan rumah tangga, saudara? Karena semuanya dimulai dan diawali dari dalam rumah tangga kita sendiri. Percuma kita menjadi berkat di bangsa-bangsa, bahkan percuma kita terlibat dalam pelayanan di gereja, percuma sekalipun kita menjadi pendeta, gembala atau penginjil atau apapun, kalau rumah tangga kita kacau balau, kalau kehidupan pernikahan kita kacau balau, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan malah akan menjadi batu sandungan untuk orang bisa datang kepada Kristus. Ada begitu banyak sekarang orang-orang yang datang kepada saya dan mengeluh berkata, "Bu, ya itu loh, orang itu padahal di gereja pelayanan, itu orang ya Bu, padahal katanya rohani, tapi Bu, ya dia berselingkuh, ya bahkan istrinya begini-begini." Saudara, mari kita belajar hari-hari ini untuk kita menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi teladan. Nah, hari ini karena ini tentang komisi wanita, kita akan berbicara dari segi wanitanya, yaitu menjadi wanita yang menjadi teladan. Kita akan baca bersama Titus 2 ayat yang ketiga ya sampai dengan ayat yang kelima ya. Ayat yang ketiga berkata, "Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik." Ayat yang keempat, "Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya." Ayat yang kelima, "Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang." Saudara, apa maksudnya ayat ini? Kita sebagai wanita diminta dan dituntut untuk menjadi teladan.
Tentunya pertama kali itu di dalam keluarga. Kita diciptakan Tuhan sebagai penolong, dan saya yakin kalau Tuhan yang menciptakan itu berarti ya bukan secara kebetulan. Dan itu berarti Tuhan punya tujuan atas setiap kita para wanita-wanita Allah. Bagaimana kita bisa menjadi teladan di dalam keluarga dan rumah tangga? Ayat yang ketiga berkata, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Kita para wanita semuanya, entah tua muda, kita ini harus hidup sebagai perempuan yang beribadah. Apa maksudnya beribadah di sini? Roma pasal 12 ayat 1 dan kedua berkata, ya, sebab ibadah yang sejati itu ialah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayat ini berkata bagaimana kita bisa menjadi wanita yang menjadi teladan. Yang pertama, mari kita menjadi perempuan-perempuan yang hidup beribadah. Ya, mempersembahkan hidup yang kudus. Orang yang mempersembahkan hidup yang kudus pada Tuhan, tentunya dia akan memperhatikan bagaimana cara kita berpakaian sebagai wanita yang terhormat. Dan terutama kita menjadi wanita yang menjadi suratan Kristus yang terbuka. Kenapa sekarang banyak perempuan-perempuan Kristen, bahkan anak-anak muda Kristen yang pakai baju itu memamerkan auratnya? Kenapa? Karena seringkali dia melihat dari orang tuanya. Tapi ketika kita sebagai wanita-wanita yang sudah tua, kita dipercaya akan menjadi orang tua. Mari kita menjadi teladan di dalam hidup beribadah kita, yaitu mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah kita yang sejati. Lalu dikatakan di sana sebagai orang yang perempuan menjadi teladan, ya, jangan memfitnah. Apa itu fitnah? Sesuatu kabar yang belum jelas tetapi kita sudah menceritakannya, dan itu tentunya fitnah sangat identik konotasinya dengan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Saudara, seringkali ya perkataan pemfitnah kata Alkitab itu masuk seperti sedap-sedapan. Sesuatu yang belum pasti lalu kita ceritakan itu menjadi fitnah. Nah, para wanita kita ini diminta Tuhan untuk menjadi wanita yang menjadi teladan, jangan memfitnah. Mari kita berdoa supaya rumah tangga kita itu bersih dari fitnah. Rumah tangga kita itu tidak ada fitnah di dalamnya. Jangan memfitnah orang lain, karena namanya kita difitnah itu tidak enak, apalagi kita memfitnah orang. Bagaimana kita bisa menjadi teladan hidup kita, yaitu dengan kita hidup menjaga perkataan kita, jangan menjadi pemfitnah. Lalu di berikutnya dikatakan jangan menjadi hamba anggur. Mungkin sebagian orang berkata, bagaimana bisa perempuan kok menjadi hamba anggur? Banyak di daerah-daerah tertentu para wanita yang hidupnya itu masih dengan minuman keras yang memabukkan. Bahkan banyak wanita yang masih merokok. Saya kemarin ketemu dengan seorang ibu, saudara, lalu dia bersaksi kepada saya, Ibu Debbie, tadinya suami saya tuh merokok, Bu. Ya, saya nggak bisa melarang dia merokok, kata ibu ini. Kenapa? Karena saya juga merokok. Oh, haleluya, saudara ya. Mungkin ada sebagian ibu-ibu yang tidak terikat dengan minuman keras, tetapi yang kau terikat dengan rokok. Lalu dia bersaksi kepada saya, tapi saya bersyukur, Bu. Setelah saya mendengarkan khotbah ibu, saya berdoa, Tuhan, saya mau berhenti dan melepaskan diri dari ikatan rokok, karena tubuhku ini bait Allah, bait Roh Kudus. Akhirnya, Bu, saya tiap hari dengerin mesbah doa, saya berdoa minta Tuhan melepaskan saya. Dan ketika saya dilepaskan, Bu, saya bersyukur akhirnya suami saya pun sekarang sudah lepas dari ikatan rokok. Kita nggak bisa menuntut orang berubah lebih dahulu, karena kita tidak akan pernah bisa mengubah orang lain. Bagian kita hanya menjadi teladan.
Ketika kita menjadi teladan, maka orang itu akan mengikuti kita. Lalu ketika ibu ini berhenti dari rokok, dia mulai ngomong ke suami, "Say, berhenti dari rokok. Rokok itu nggak baik, nanti jantungmu rusak, tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus." Ya. Lalu suaminya melihat kehidupan istrinya ini. Istrinya bilang, "Saya sekarang sudah bisa, buktinya saya bisa, kamu pun juga bisa." Karena suaminya melihat teladan istrinya, akhirnya suaminya juga bertobat. Dan sekarang mereka berdua sudah lepas dari ikatan rokok. Ya, saudara bisa bayangkan kalau mereka nggak lepas dari ikatan rokok, anak-anak yang mereka lahirkan itu akan menjadi anak-anak seperti apa, saudara ya. Lalu dikatakan di situ, ya, jangan menjadi hamba anggur, tetapi harus cakap mengajar hal-hal yang baik. Kenapa firman ini menekankan harus cakap mengajar hal-hal yang baik? Karena ada wanita yang mengajarkan hal-hal yang buruk. Ya, tidak mengajarkan hal yang baik. Contoh, anak kita pulang nih nangis ya. "Kenapa kamu nangis, Nak?" "Aku itu dinakalin temenku di sekolah, Mak." "Balik ke sekolahmu sekarang, pukul temenmu." Waduh, saudara ya. Ada ibu-ibu yang begitu, bukan mengajarkan hal yang baik. Kita ajarkan anak kita yang jahat. Bertobat, saudara. Alkitab berkata, ayat ini berkata, bagaimana kita bisa menjadi wanita yang menjadi teladan waktu kita ini mengajarkan hal-hal yang baik. Bahkan ayat ini berkata, cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi saya yakin dan percaya seseorang tidak mungkin bisa mengajarkan hal-hal yang baik kalau hatinya jahat. Kalau dia sendiri hidupnya jahat, tidak mungkin dia bisa mengajarkan hal yang baik. Tapi ketika seorang wanita itu hidupnya baik, apalagi karena kita menghidupi firman, apa yang menjadi kebaikan yang paling sejati dalam hidup kita? Hanya ketika kita melakukan firman. Hanya ketika kita hidup menuruti firman Tuhan, maka kita akan mengalami segala hal yang baik di hidup ini. Dan ketika kita para wanita hidup melakukan firman, saya yakin dan percaya keteladanan hidup kita itu berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Keteladanan hidup kita berbicara lebih keras dari sekedar perkataan kita. Contoh ya, ketika ibu-ibu masih merokok, dia nggak bisa ngomong ke anaknya, "Kamu tuh jangan merokok loh ya, rokok itu nggak baik." Keteladanan apa yang anak-anak kita bisa tiru? Ya, ibu-ibu berkata, "Kamu itu jangan suka gosipin orang, jangan suka fitnah orang." Padahal ibunya sendiri juga seperti itu. Mari kita bertobat, saudara ya. Ajarkanlah anak-anak kita hal-hal yang baik. Ada yang keempat berkata, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Kita para wanita itu terpanggil untuk hidup mengasihi suami dan anak-anak kita. Ada loh orang menikah tapi gak mengasihi suaminya. Saya pernah diundang di salah satu acara persekutuan wanita sekota titik-titik ya. Mereka memberikan saya tema di situ, menjadi wanita yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Waktu saya datang di situ, karena ini persekutuan wanita sekota, ratusan orang, saudara. Saya baca tema ini berat, menjadi wanita yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini tema berat, saudara. Jadi saya berkata di situ, sebelum kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, saya mau tanya dulu di sini ibu-ibu yang hadir nih ratusan, yang tiap hari bikinin suaminya kopi dan teh, angkat tangan. Saudara tahu yang hadir ratusan, yang angkat tangan cuma puluhan. Lalu mereka kasih saya tema untuk menjadi wanita yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Di rumah aja gak bisa jadi terang, bagaimana menjadi terang buat bangsa-bangsa. Jadi saya bilang sebelum kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, yuk kita jadi terang dulu bagi rumah tangga saya sendiri. Jadi saya rubah tema khotbah hari ini, saya bilang menjadi terang di dalam rumah tangga dan keluarga sendiri. Kita gak usah bicara muluk-muluk bagi bangsa-bangsa dulu. Waktu kita setia dengan rumah tangga kita sendiri, barulah Tuhan bisa mempercayakan sesuatu yang besar. Para wanita yang hari ini mendengarkan, saya mau tanya berapa banyak ibu-ibu yang sampai hari ini melayani suamimu. Saya bertanya kepada suami saya, bagaimana cara saya menghormati kamu? Kamu kasih tahu kepada saya supaya saya bisa melakukan firman Tuhan. Suami saya jawab, kalau kamu melayani saya sebagai istri, kamu layani semua yang saya butuhkan, itu kamu sudah menghormatiku.
Jadi setiap pagi saya bikinin sarapan, saya potongin buah, nanti saya bikinin kopi, nanti apa yang dia minta saya berikan. Ya, mari istri-istri, kita ini diciptakan Tuhan sebagai penolong. Alkitab dan ayat ini berkata, kita ini harus mengasihi suami dan juga anak-anak kita. Kenapa banyak terjadi perceraian dan perselingkuhan? Ya, saya pernah melayani ada seorang istri dan suaminya yang mau bercerai padahal anak-anaknya sudah remaja. Ketika kami mau konseling di rumah itu, suaminya itu berkata, bikinin aku kopi. Istrinya jawab, suster lagi pergi. Terus saya jawab, apa hubungannya bu, kopi sama suster? Istrinya jawab, yang tahu takaran kopi suami saya itu suster saya bu. Karena suster saya itu udah ikut saya 25 tahun. Dalam hati saya, makanya mau cerai. Yang tahu takaran kopi suaminya suster, saudara. Kenapa terjadi banyak perselingkuhan? Karena pembantu lebih memperhatikan suami daripada istri. Bertobat. Kita dipanggil untuk menjadi wanita yang mengasihi suami dan juga anak-anak kita. Bagaimana kita mengasihi suami dan anak-anak kita? Ya, seperti itulah juga yang Tuhan mau untuk kita menjadi teladan. Mengasihi suami. Kalau ada suami yang belum bertobat, hari-hari ini banyak istri yang datang, bu tapi suami saya belum bertobat bu. Tetap lakukan bagianmu sebagai istri. Alkitab berkata, kalau ada suamimu yang belum bertobat dan tidak percaya pada Kristus, bagaimana sikapmu? Firman Tuhan bilang, ya, hai istri-istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan atau keteladanan. Saya yakin dan percaya ketika istri terus berdoa menjadi istri yang takut Tuhan. Dia menjadi teladan dalam iman, cepat atau lambat suamimu itu akan ditarik. Kenapa? Sekali lagi keteladanan berbicara lebih keras daripada perkataan. Kita bisa mendidik anak-anak kita waktu kita hidup takut akan Tuhan. Hanya wibawa ilahi. Hari-hari ini saya melihat banyak sekali orang tua yang kehilangan wibawa untuk mendidik anak. Mereka datang kepada saya berkata, bu bagaimana cara saya mendidik anak saya? Saya sudah kelabakan, gak ada cara lain. Saya cuma bilang, bu jadilah teladan buat anak-anakmu. Di dalam perkataanmu, di dalam perbuatanmu, di dalam tingkah lakumu, engkau harus menjadi teladan. Kenapa? Karena keteladanan hidup kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Ayat yang kelima, yang terakhir saya dikatakan, hiduplah bijaksana dan suci. Bijaksana itu artinya tidak memihak. Kita berada di garis norma, kita berada di garis yang netral. Dan sesuatu yang netral bagi kita yaitu firman, tanpa kompromi. Kita tidak boleh kompromi, tetapi harus hidup bijaksana sesuai firman Tuhan. Ya, dan suci. Bukan cuma itu, ini yang terpenting Alkitab bilang, rajin mengatur rumah tangganya. Banyak wanita-wanita yang tidak rajin mengatur rumah tangganya. Rumahnya berantakan semuanya, saudara. Ya, tidak pernah mengatur suami dan seisi rumah. Amsal 31 berkata, istri yang cakap itu mahkota suaminya. Dia bangun waktu hari masih gelap. Dia menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dia mengatur para pembantu-pembantunya. Mari kita menjadi para istri yang rajin bekerja. Ya, rajin mengurusi rumah tangga kita. Ya, supaya rumah tangga kita juga menjadi rumah tangga yang diberkati dan berkenan pada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan juga apa? Baik hati dan taat kepada suaminya. Agar apa? Tujuannya saudara, kita harus menjadi teladan di dalam segala hal ini. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Kita yang membawa nama Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi teladan hidup kita. Agar apa? Nama Tuhan jangan dihujat karena hidup kita. Jangan orang berkata gini, itu ibu ya rajin pelayanan. Itu ibu ya di gereja terus. Itu ibu ya kerjaannya singers. Itu ibu ya WL. Itu ibu ya pelayanan. Itu ibu penatua. Tapi hidupnya, rumah tangganya, itu artinya kita membiarkan nama Tuhan dihujat karena sikap hidup kita yang tidak menjadi teladan bagi orang lain. Sekali lagi saudara,
Firman Tuhan berkata, kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Hidup kita bisa dibaca oleh semua orang. Karena itu, mari kita menjadi teladan, saudara, bagi suami, anak-anak, bagi orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita renungkan firman ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami, sampai akhir kami menutup mata. Kami mau setia melayani Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk para wanita PWMI, GMI, Efrata ini. Jadikan mereka wanita-wanita yang menjadi teladan di dalam rumah tangga, keluarga, gereja, kota, bahkan bangsa ini Bapa. Berkati Tuhan mulai dari ketua, pengurus, semuanya Bapa, bahkan anggota dimanapun berada. Tuhan jadikan kami menjadi teladan-Mu, agar hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Materaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut, karena gratis. Tuhan memberkati. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi.